kabar? Saya Christian Adriel, NLP 182203. Saya dari program studi S1 Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek UTS mata kuliah pengantar robotika yang berjudul Selfie Photography Using DJI Tello Edu with Face Tracking Features. Tujuan dari proyek ini yaitu dibuat sebagai alternatif selfie fotografi dengan fitur face tracking. Rumusan masalah dari proyek ini, yang pertama ada bagaimana cara Tello bergerak menggunakan face tracking, yang kedua bagaimana cara Tello mengambil foto, dan yang ketiga bagaimana cara foto yang diambil itu disimpan ke dalam laptop. Di sini ada pengenalan tentang DJI Tello Edu. DJI Tello Edu ini bergerak dengan 6 degree of freedom, itu yang menjadikan dia dapat bergerak secara holonomik. DJI Tello ini juga memiliki berat 87 gram, satu set dengan baterainya, dilengkapi dengan prosesor Intel 14 core, dengan dimensi dari drone ini yaitu 98 x 92,5 x 41 mm. Di sini dia bergerak menggunakan brush DC motor dan juga mempunyai sensor rangefinder, barometer, optical flow, dan accelerometer. DJI Tello ini mempunyai kamera 5 megapiksel beresolusi 720p dengan 30 fps dan dilengkapi dengan electrical image stabilization yang menjadikan gambarnya itu stabil. Dia ini menggunakan konektivitas Wi-Fi, mempunyai baterai 4,18 Wh yang menjadikan dia bisa terbang selama 13 menit dengan rentang terbangnya itu 100 meter. DJI Tello juga dilengkapi dengan dua antena smart fetching untuk receiver-nya. Yang digunakan dalam proyek ini adalah kamera 720p untuk face tracking dan fotografi itu sendiri, optical flow untuk membaca posisi terlalu rendah atau terlalu tinggi, dan ada rangefinder yaitu range area face tracking. Selanjutnya ada perancangan. Pertama itu ada flowchart-nya. Pertama program di run, maka drone akan mencoba laptop akan mencoba membuka frame dari drone. Karena ada delay, maka dari itu saya memutuskan untuk membuat input T dari keyboard untuk take off. Jadi tidak saat program di run, drone tidak akan langsung terbang karena ada delay waktu yang cukup lama untuk membuka frame. Jika drone sudah terbang dan frame belum terbuka, maka biasanya drone akan hover terus-menerus ke atas, terbang terus-menerus ke atas, yang ditakutkan akan menabrak ke langit-langit seperti itu. Jika frame sudah terbuka, maka kita dapat mencet tombol T pada keyboard untuk take off. Di sini drone akan take off ke ketinggian 1,7 meter. Jika sudah terbang di ketinggian tersebut, maka drone akan bertanya kepada komputer apakah wajah terdeteksi. Jika tidak, maka drone akan yaw untuk mencari wajah, yaitu bergerak secara memutar. Di sini saya membuat untuk memutar ke kanan. Jika sudah terdeteksi, maka wajah tersebut akan di lock dan di track. Jika saat terbang ada perintah dari keyboard itu tekan tombol F, maka drone akan mengambil foto. Jika tidak, ya tetap lock dan track wajah tersebut. Jika tombol L ditekan, maka drone akan landing seperti itu. Selanjutnya ada penjelasan tentang face tracking. Apa itu face tracking? Face tracking adalah sebuah teknologi berbasis komputer yang biasa diaplikasikan untuk mengidentifikasi wajah manusia dalam citra digital. Bagaimana face tracking bekerja pada proyek kali ini? Di sini akan dibagi dua, untuk maju dan mundur dan untuk yaw. Untuk maju dan mundur, wajah akan diwakilkan dengan sebuah kotak atau persegi. Jika persegi terlalu jauh atau terlalu kecil, maka drone akan maju mendekati persegi tersebut, akan mempertahankan bentuk perseginya. Jika persegi terlalu besar atau dengan kata lain wajah terlalu dekat, maka drone akan mundur untuk menyesuaikan perseginya tersebut. Seperti itu. Untuk yaw juga kurang lebih sama. Di sini persegi tersebut, di sini harusnya ada persegi, akan dicoba untuk dipertahankan posisinya di tengah seperti di garis ini.
Jika terlalu kanan, maka drone akan belok ke kanan sehingga garis ini ikut ke kanan. Jika wajah terlalu ke kiri, maka drone juga akan jauh ke kiri untuk mempertahankan garis wajah tetap di tengah-tengah garis seperti itu. Nah, di sini ada library dan interpreter yang digunakan. Di sini ada digunakan Python versi 3.9. Di sini juga ada library dari DJI TelePy, yaitu library dari DJI Telo itu sendiri. Ada library dari CV2 untuk OpenCV, ada library NumPy, Time, dan keyboard module. Nah, keyboard module ini dibuat secara manual sendiri untuk memberikan interupsi untuk ke drone-nya nanti. Di sini ada sedikit tentang OpenCV. OpenCV itu atau Open Source Computer Vision Library adalah sebuah library yang menyediakan database dalam bentuk program mengenai Open Computer Vision dan Machine Learning. Seperti itu. Yang kedua ada robot design. Nah, untuk proyek kali ini digunakan desain robot berbentuk behavior based. Nah, di sini untuk take off dan land digunakan keyboard interrupt. Yang tadi seperti dijelaskan sebelumnya, ada T untuk take off dan L untuk land, seperti itu. Di sini ada digunakan juga sensor kamera. Di sini untuk mengikuti wajah, untuk mencari wajah, dan jika wajah sudah di posisi ideal maka drone akan hover seperti itu. Di sini jika saat take off dan land dia masuk ke switch 2 jadi salah satu, maka terbang masuk juga ke switch 1 dan memberikan perintah kepada Telo. Jadi jika ikuti wajah masuk ke switch 3, maka dia akan memberikan perintah Telo. Jika ikuti wajah berarti drone akan bergerak mengikuti wajah. Nah, jika cari wajah maka drone akan yang yaw tadi. Nah, dia akan mencari wajah. Jika sudah, maka dia juga akan memberikan perintah Telo seperti itu. Jika wajah sudah di posisi ideal, dia akan masuk ke switch 4, masuk ke switch 1, maka dia juga akan memberikan pada Telo untuk hover seperti itu. Selanjutnya ada mekanismenya. Di sini ada face tracking mekanisme. Nah, di sini juga digunakan program teknik pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. Nah, nanti fungsi-fungsi yang dibuat seperti ini juga, semua ini akan dipanggil dalam suatu loop di bawah nanti. Nah, di sini ada pertama-tama ada fungsi untuk men-track wajah. Di sini track gambar. Nah, saya definisikan video yang kita stream dapat itu sebagai gambar. Di sini menggunakan metode face cascade. Nah, di sini ada panggil library dari library wajah itu, biometrik wajah. Setelah itu gambar tersebut atau stream tersebut akan dikonversi menjadi grayscale sehingga tidak membebani PC. Lalu faces itu adalah muka yang tadi dia dapat mendeteksi multiscale seperti itu. Nah, di sini ada kotak-kotak yang tadi saya bicarakan tadi untuk box muka tadi. Nah, persegi tadi. Di sini ada perhitungannya untuk X dan Y-nya. Jika kotak terlalu besar, kotak terlalu kecil. Nah, ini ada kotak bentuk luas ideal kotaknya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada mekanisme untuk bergerak. Nah, awalnya ini diinisiasi dulu. Di sini digunakan ada forward backward range atau range untuk istilahnya play areanya seperti itu 6200 dan 6800. Jadi ini ada luas area bermainnya seperti itu. Jadi jika wajah terlalu jauh maka drone tidak akan mendeteksi wajah tersebut seperti itu. Nah, di sini digunakan juga teknik PID, tuning PID dengan nilai controller proporsional itu 0,4, integral itu 0,4 dan derivatif itu 0. Dan ada juga previous error untuk error sebelumnya, untuk koreksi error sebelumnya, karena inisiasi awal itu error awal itu nggak ada jadi 0 seperti itu. Nah, untuk PID-nya sendiri itu untuk mendapatkan nilai 0,40 tersebut itu digunakan metode fine tuning seperti itu yang sudah diuji coba berkali-kali, yaitu menggunakan trial dan error, dan didapat nilai maksim optimal itu yaitu 0,4 untuk P, 0,4 untuk I, dan 0 untuk D seperti itu. Untuk bergerak take off dan land, di sini saya gunakan fungsi dari keyboard, interrupt dari keyboard. Jika tombol T ditekan maka drone akan take off seperti itu dengan memberikan kontrol pada drone dengan kecepatan 40 dan selama 3 detik terbang ke atas. Nah, jika saya ukur saat percobaan di sini
kira-kira terbang ke 1,7 meter seperti itu. Jika terlalu rendah, jika bisa diangkat ke atas drone-nya melalui optical flow di bawah, jadi tinggal taruh tangan di bawah sensor optical flow, maka drone juga akan naik secara otomatis seperti itu. Jika tombol L ditekan, drone akan land seperti itu. Untuk mekanisme bergerak secara trackingnya, nah di sini saya gunakan OP juga untuk mendefinisikan fungsi gerak, yaitu drone digunakan parameter drone, info, width, PID, dan PIROR yang sebelumnya tadi sudah diinisiasi seperti itu. Nah di sini nilai untuk yaw itu digunakan PID. PID tersebut nilai P dikalikan dengan error ditambah nilai I dikalikan dengan error dikurang error sebelumnya seperti itu. Nah di sini untuk maju mundur juga sama. Jika area kotak muka tersebut tadi lebih besar daripada range yang diinginkan, maka dan lebih kecil dari range yang diinginkan juga, maka drone akan diam, 0, tidak akan maju, tidak akan mundur seperti itu. Namun karena ini sekali lagi menggunakan PID, maka ada sedikit osilasi, drone akan sedikit maju, sedikit mundur, sedikit maju, sedikit mundur untuk mempertahankan posisinya seperti itu. Dan jika kotak tadi tersebut lebih besar daripada range yang diinginkan, maka drone akan mundur. Nah, jika lebih kecil daripada range tadi yang diinginkan tersebut, maka drone juga akan maju seperti itu. Nah, di sini ada fungsi untuk yaw. Nah, di sini untuk yaw itu saat kotak dalam posisi tidak ada kotak atau X sama dengan 0, maka drone akan berputar dengan kecepatan 50, yaw kecepatan 50 seperti itu, errornya 0 seperti itu. Nah, di sini ada mekanisme untuk mengambil gambar. Untuk mengambil gambar mudah saja, jika saat tekan tombol F, maka ada perintah untuk cv2.imagewrite seperti itu untuk men-save gambar, menulis gambar seperti itu. Disimpan dalam directory resources, image. Nah, di sini saya buat time.time.cpg ini format gambarnya. Time.time ini digunakan untuk mengambil gambar yang banyak seperti ini. Jadi 1, 2, 3 gambar tuh tidak akan di-overwrite. Karena kalau tidak ditulis ini, maka drone akan meng-save gambar dengan nama yang sama dan di-overwrite seperti itu. Time.sleep ini digunakan untuk limit frame foto agar tidak terus-menerus. Jadi saat itu tekan tombol F, dia dengan waktu 0,3 detik shutter akan berhenti seperti itu. Di sini ada diagram sistem bloknya. Untuk input digunakan sensor kamera, optical flow, dan rangefinder, diproses oleh laptop atau OpenCV program tersebut, lalu dikirimkan ke flight controller, maka flight controller juga akan mengirimkan feedback juga. Nah, di sini juga ada flight controller itu memberikan kontrol ke speed controller masing-masing motor dalam bentuk PWM, pulse width modulation seperti itu. Nah, di sini ada realisasinya.
Baik, untuk melihat foto yang sudah tadi diambil, kita bisa menuju ke resources, images. Nah, itu directory di mana gambar-gambar yang tadi disimpan. Kita bisa openin Explorer, kita bisa melihat gambar apa saja yang kita ambil, images. Nah, ini gambar yang tadi sudah diambil ya. Gitu. Nah, kesimpulan drone dapat bergerak dengan fast tracking, foto bisa diambil dan disimpan secara otomatis, take off, landing, dan ambil foto dieksekusi menggunakan keyboard secara baik, seperti itu. Ini itu saja presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.